warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ukari maratan saniyah, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla tubda ad-dirasah, hayya nabda dirasatana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, lailatukum sa'idah. Sa'idatun mubarak. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah, anda bi khair wal afiyah. Afwan, surati ghairu wadih, mungkin ya, mohon maaf kalau gambarnya agak kurang jelas. Li'anna al-hasub mukhtalifah wa indana al-webcam. Webcamnya tertinggal matruk. Tayyib, alhamdulillah. Silakan di-mute terlebih dahulu. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursa al-maymunah wa sa'adah nahnu nastati an nazdami'a al-ishtirak ad-dawra al-arabiyyah fi hali siha wal afiyah biduni al-mawani wal hawajiz summa nusallimu wa sallimu ala sayidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas min ad-dhulumatil jahli ila nuril ilmi alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa du miratin fastawa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tayyib amma ba'd bil ams qad bahasna aw nadrusu an ma yata'allaq fi maharatil kalam. 3 hari kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana at-ta'aruf. Ta'aruf menyampaikan atau memperkenalkan diri baik secara pribadi maupun pertanyaan antara syakhsain, 2 orang yang saling bertanya. Wal'an nahnu nadrusu insyaallah anil qawaid. Sekarang kita belajar tentang qawaid atau nahwu shorof. Hal ahada minkum ay ya'rif ma huwa an-nahwu wa syarfi? Apakah dari teman-teman ada yang mengetahui ilmu syaraf atau ilmu nahwu? La ahad minkum ada yang mengetahui, bisa angkat tangan? Naam. Ayo Muhammad Fajrin. Apa itu nahwu? Nah, Bang Lim, tafadhol. Nah, Ustaz. Nahu perubahan akhir kata. Kalau Aywa, sorof perubahan bentuk kata. aywa, na'am. Tayyib. Jadi, syukran ala ijabatik ya akhi Bang Lim. Jadi nahwu itu lebih tepatnya taghyirul awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Jadi perubahan harokat di akhir kalimat maupun perubahan huruf di akhir kalimat dikarenakan ada amil yang memasukinya baik secara lafadz maupun dikira-kirakan. Jadi suatu misal, kapan membacanya itu zaitun, kapan membacanya zaitin, dan kapan dibaca zaidan. Kemudian kapan dibaca yaf'ulu, misalnya yansuru, kapan dibaca yansuro, kapan dibaca yansur. Gitu. Nah, itu ranahnya ilmu nahwu. Kemudian antarkibil kalimat, terkait susunan kalimat al-muta'alliqa bil mufradat. Jadi misalnya satu misal al-madrasatu al-wasi'atu. Al-madrasatu al-wasi'atu. Terjemahnya itu adalah sekolah itu al-madrasatu al-wasi'atu, sekolah yang luas. Al-madrasatu al-wasi'atu, sekolah yang luas. Tapi kalau al-madrasatu wasi'atun itu artinya beda, teman-teman. Artinya adalah sekolah itu luas. Jadi terkadang ilmu nahwu itu juga digunakan untuk bagaimana cara menerjemah yang benar.
Di samping bagaimana cara membaca harokat akhir pada suatu kalimat, ilmu nahwu juga berperan penting dalam menerjemah, ya, baik Indonesia ke Arab. Makanya sedikit banyak kesalahan ketika mau meng-Google Translate kan, karena saking ribetnya nahwu. Karena belum terbackup semuanya yang dalam Google Translate itu tersebut. Kemudian kalau ilmu sorfi, yakni an syaklil kalimat, ya, minal masdar au fi'il. Jadi terdapat perubahan pada struktur kalimat. Misalnya mansurun. Mansurun itu mempunyai akar kata, yaitu nasoro. Nasoro yang suruh nasron, fawana sirun wadaka mansurun, unsur latan, sur mansurun mansurun, minsurun. Jadi fokusnya sorof adalah perubahan yang ada pada kalimat itu sendiri. Ya. Nah, tapi dalam ilmu sorof ini ada istilah isim jamid, ada istilah isim mustaq. Isim jamid itu kalimat yang tidak mempunyai akar kata, ya, tidak mempunyai akar kata. Itu namanya isim jamid. Seperti batu, hajarun, tidak mempunyai fi'il madhi dan tidak mempunyai fi'il mudhari'. Kalau teman-teman sedikit banyak belajar tentang bahasa Inggris, di situ ada verb 1, verb 2, verb 3. Lah, kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari', isim masdar, masdar huruf mem, wama asbah dalik sampai isim alat. Oke, tayyib. Nah, itu tadi sedikit banyak terkait apa bedanya nahwu dan syaraf. Jadi ilmu nahwi yakni al-ilmu alladhi yadrusu an tarkibil kalimat wal alaqah baina al-kalimat. Kalau ilmu syarfi, ilmu alladhi yadrusu an syaklil kalimat wa taghyiruha fil lughah al-arabiyyah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tayyib. Sekarang kita masuk ke pembagian kalimat. Ya, pembagian kalimat. Dalam bahasa Arab, kalimat yang qasimu ala salah satu aksam. Jadi kalimat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama al-ism. Yang pertama kalimat isim. Mahwal isim, apa itu kalimat isim? Kalimat isim itu kalau dari segi arti adalah benda atau alat. Jadi semua kosakata yang bermakna atau menunjukkan arti benda atau alat, maka itu disebut kalimat isim. Misalnya maktabun meja, miftahun kunci, kursiun kursi, babun pintu, jidarun tembok, misalnya, apalagi bilatun lantai, wa ma asbaha dzalik dan lain-lain. Pokoknya kalau menunjukkan terjemah benda itu pasti kalimat isim. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah bermakna nama orang seperti Zaitun, Ali, Muhammad, Abu Bakar, wa ma asbaha dzalik. Kiranya sudah mafhum? Kemudian bermakna hewan, kitun, kucing, kirdun. Kirdun itu monkey atau monyet, filun gajah, wama asbah dalik dan lain-lain yang berhubungan dengan nama kucing. Nah, itu kan seperti syajaratun pohon, tempat seperti Makkah, masjid, musola, maksof, kantin, makha, warkop, apalagi mat'am, restoran, apalagi ghurfatun naum, ruang tidur misalnya. Al-fasal kelas, pokoknya menunjukkan tempat itu pasti kalimat isim. Itu tadi kalau dari segi terjemah. Tapi kalau teman bentuk dari kalimat tersebut, misalnya berupa kata ganti. Nah, kata ganti ini seperti huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tapi sebelum masuk ke situ teman-teman perlu diketahui, ini kami khususnya yang di paket 1 bulan ini, jadi nahwunya itu hanya sebatas pengantar saja. Nahwunya hanya sebatas pengantar saja di hari Kamis sampai Jumat saja. Jadi tidak terlalu mendalam teman-teman. Fokusnya itu di maharatul kalam, keterampilan berbicara yang hari Senin sampai hari Rabu. Nah, sedangkan hari Kamis dan Jumat itu terkait nahwu yang dibahas tipis-tipis, hanya sekedarnya saja. Nanti kalau mendalami lebih lanjut itu ada kelas nahwu tersendiri ya teman-teman ya. Jadi ini sebatas ibarat kita lagi kuliah. Gurunya hanya berikan 20%, 80%-nya mandiri. Jadi mahasiswanya itu sendiri yang mencari
terkait materi yang telah disampaikan walaupun hanya 20% itu ya. Ya teman-teman ya. Oke. Ya, yang lagi umrah semoga diberi kelancaran. Jangan lupa doanya untuk kami semua ya. Tayyib. Saya lanjutkan lagi. Kemudian kata tunjuk. Kata tunjuk ini seperti apa? Hada, hadani, haulai. Hadihi, hadani, haulai. Dalika, dalikuma, dalikum, tilka, tilkuma, tilkunna, ulaika. Tayyib. Itu namanya isim isyarah. Hada, ini. Dalika, itu. Nah, itu nanti bisa teman-teman bisa cari. Apa itu isim isyarah. Yang penting isim isyarah itu juga kalimat isim. Kemudian yang menunjukkan angka. Wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah. Sampai mi'ah. Itu namanya kalimat isim. Ya, kalimat isim. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah bertanwin. Contohnya kolamun, madrasatun, babun, hajarun, muhammadun, rasulun, maktabun, miftahun. Pokoknya kalau diakhiri dengan tanwin, dalika yadullu annahu kalimat isim. Kalau berupa tanwin akhirannya itu menunjukkan kalau dia kalimat isim. Kemudian ciri yang berikutnya adalah terdapat al. Contoh asyajaratu, al-madrasatu, al-qalamu, al-masjidu, al-musolla, al-ghafuru, asyakuru, Allah, ar-rahim, al-malik, al-kudus. Pokoknya kalau terdapat al itu pasti kalimat isim. Nah, kemudian didahului oleh huruf jar. Huruf jar ini nanti kita akan sedikit singgung terkait huruf jar di belakang. Huruf jar itu seperti min, ila, an, ala, fi, rubba, la, mukai, wawan, wata, wal, kafa, wal, ba'a, wala, alla, wa, mata. Kalau teman-teman ada yang belajar terkait nahwu, khususnya di kitab Alfiyah, itu nanti ada bet, haka huruf al jarri wahya min ila, hatta khola ada asya fi an ala, mut mundu, rubba, la, mukai, wawan, wata, wal, kafa, wal, ba'a, wala, alla, wa, mata. Itu tadi huruf jar. Ya, kalau didahului oleh huruf jar, pasti itu kalimat isim. Seperti bismi. Kemudian fil fasli. Anil masjidi. Kok didahului huruf jar, pasti itu kalimat isim. Kemudian dimasuki huruf jar. Oh ini dibaca jar ya, afan ya, dibaca jar. Misalnya, kitabut toharoti. Nah, at-toharoti itu dibaca jar namanya ya. Harokatnya harokat kasroh. Kemudian yang terakhir dimasuki huruf jar yang tadi saya sebutkan itu min ila an ala fi rubah itu nanti merupakan kalimat isim. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar. Nah, itu tadi sekilas tentang kalimat isim ya, tentang kalimat isim. Hal indakum soal ada yang bertanyakan terkait kalimat isim sebelum lanjut ke kalimat fiil? Naam, akhir rahmat tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau Waalaikumsalam. nanya Ustaz. Tadi perihal ada sedikit al-madrasatul wasi'atu. Naam. Dengan madrasatun wasi'atun. Itu Naam. yang pertama dia mudah punilnya atau bagaimana Ustaz? Oke, kalau mau bertanya, kalau sudah tahu sedikit banyak, saya jelaskan. Al-madrasu al-wasi'atu itu susunan na'at man'ut. Kalau al-madrasatu wasi'atun itu susunan mubtada dan khobar. Jadi kalau pakai alif lam itu naat man'ut ya Ustaz ya? Naam, na'at itu harus mengikuti man'utnya. Al-madrasatu al-wasi'atu. Makanya di situ man'utnya ketika ada al, maka naatnya juga harus ada al. Kalau mau menyusun yang bermakna yang. Gitu. Ya, jadi ada yang tadi. Nah, ada sekolah yang luas gitu ya. Di mana? Ya, jadi artinya sekolah yang luas gitu ya. Nah, ada yangnya gitu. Ada yangnya karena susunan na'at man'ut. Kalau al-madrasatu wa'isiyatun itu susunan mubtada khobar. Oke. Akhir Ahmad tahu ma'rifat nakirah? Paham, Tat? Oke, ma'rifat itu apa? Ma'rifat ada alif lamnya gampangnya begitu. Oke. Benar. Ini bisa dijadikan sebuah rumus. Ketika makrifat bertemu makrifat itu nanti tarkibnya atau jabatannya menjadi na'at man'ut. Ketika makrifat bertemu nakiroh itu tarkibnya atau jabatannya menjadi mubtada khobar. Ya Ustaz, tamam Ustaz. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, as-su'al akhir. Man alladhi yurid ayo qadim as-su'al. Siapa yang mau bertanya?
Tayyib, Akhi Yasin Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi. bertanya, Ustaz. Saya kan baru belajar bahasa Arab ya, Ustaz ya. Mm-mm. Kalau misalkan itu kan ada huruf huruf jar tuh. Nah, huruf Itu jar. tuh apa aja sih Ustaz huruf jar tuh? Maksudnya gimana tuh? Saya Oh, tuh masih belajar nih huruf jar tuh seperti apa gitu contohnya. nah, Nah, tayyib. Ustaz. Oke. Syukur. Afwan. Jadi huruf jar itu ada 20. Ada yang menyebutkan kurang dari 20. Tapi kalau mau tepatnya, mau rinciannya atau mau tahu huruf jar yang sering keluar, itu nanti ada di slide berikutnya atau di halaman berikutnya. Nah, ini ada huruf jar. Saya terangkan, nunggu ini dulu per tahap. Nah, Ustaz. Saya baru belajar, Ustaz. Ayo, nah, labas. Kalau sambil menunggu, kalau ingin tahu lebih cepat atau biar tahu lebih cepat bisa lihat langsung atau beli kitab Nahwu ya. Saya sarankan Yasin beli kitab Nahwu apapun itu. Entah itu Jurumiyah, Imriti, Nahwade atau apapun itu. Jadi sambil belajar sambil Boleh buka kitab. boleh Ustaz, kitabnya apa aja biar insya Allah nanti kalau ada ini insya Allah izin beli aja. Oke, tayyib. Kitabnya apa aja tuh? Kitabnya kalau kitab dasar itu Nahwu Jurumiyah. Terjemah aja ya biar mudah. Terjemah Jurumiyah. Baik Ustaz. Nah Ustaz. Oke, tayyib. Izin Ustadz, menakas soal. Naam, tafadhal ya Akhi Iskandar. Di rumah ada beberapa ini, tapi belajar-belajar dulu kayak Durusulullah, Al-A'raf Mm-mm. yang baina yadayk. Itu bisa dimanfaatkan kan? Tapi kena ngeblank. Oke, Durusulullah itu lebih tepatnya kitab bahasa Arab, belum kaidahnya. Oh, Heeh. Kalau kaidahnya khusus itu bisa beli atau bisa cari kitab yang berjudul misalnya Jurumiyah, Imriti, oh. Nahwu Wadeh, Jami Udurus itu fokusnya ke Nahwu Sorof. Tapi kalau Hmm, Durusulullah atau Arabiyah Baina Yadaik itu kita bahasa hmm, Arabnya sendiri, bahasa Arab. Jadi di situ isinya percakapan, teks hmm. teks narasi atau di situ ada terkait tanya jawab. Jadi isinya perbanyak kosakata kalau di situ. Oh, enggak, enggak. Tapi kalau untuk nahwu sorofnya itu lebih ke yang jurumnya itu ya. Nah, kitab Jurumiyah, kitab Imriti, kitab Alfiyah. Tapi saran saya Hmm, untuk yang paling mudah untuk diawali adalah jurumnya. Jurumiyah. Heeh. Ibnu Akil gimana Tat? Jangan Ibnu Akil, Jurumiyah dulu ya. Ibnu Akil itu levelnya sudah levelnya sudah untuk digunakan mengarang kitab itu. Oh, oke. Itu ada terjemahan itu ya. Ada terjemahnya. Di toko sebelah ada ya. Pasti Oh ya. kasir. Nah, Ustaz. Yep. Insya Allah. Izin Ustadz, berarti kitabnya terjemah Matan Al-Jurumiyah ya yang kita bisa ini sebagai Nah, referensi Ustadz. ya, naam, sahih. Oh, jazakallah. Amin, Allah, amin. Atau saya carikan langsung di Shopee ya, nanti tak kirimkan. Ya boleh Ustadz. Oke. Iya, sebagai referensi. Dulu, 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 dulu. Langsung. Bentar ya. Kitabnya itu kecil, tapi bermanfaat sekali. Karena sebagai dasar. Sebenarnya kitab apapun bebas. Teman-teman bisa nulis kitab Nahwu, udah cukup.
Jadi sambil nunggu. Nah, itu bisa dilihat di grup ya, teman-teman. Baik, hal indakum soal al-akhir. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke al-fi'il. Jadi nggak ada, saya lanjutkan ya. Kemudian al-kalimat as-tsaniyah, yakni fi'il dari segi arti adalah merupakan kata kerja. Kalau dari segi terjemah merupakan kata kerja. Misalnya darosa, telah belajar. Nasoro, telah menolong. Qara'a, telah membaca. Fataha, telah membuka. Nadhoma, telah mengatur. Wa ma asbaha dzalik, dan lain-lain. Pokoknya menunjukkan arti suatu pekerjaan, pasti dia merupakan kalimat fi'il. Membuang, toroda. Menyimak, istama'a. Wa ghairuhuma, dan selainnya. Itu pasti merupakan kalimat fi'il. Mau tidur, ya, namu tidur. Atau ya'malu, bekerja. Itu dari segi terjemah, teman-teman. Bagaimana jadi segi ciri-cirinya kalau nggak tahu terjemahnya? Kalau nggak tahu terjemahnya, minimal teman-teman tahu ciri-ciri dari kalimat tersebut. Misalnya, didahului oleh qad. Kalau ada kalimat kok didahului oleh lafadz qad, itu pasti kalimat setelahnya merupakan kalimat fi'il. Contoh, qad qomat. Nah, qomat itu pasti kalimat fi'il. Laqad jaa'a. Nah, jaa'a itu pasti kalimat fi'il. Karena apa? Karena didahului oleh qad. Qad aflahal mu'minun. Aflaha itu pasti kalimat fi'il. Kenapa? Karena didahului oleh qad. Jadi kalau ada kalimat kok didahului oleh qad, nah itu pasti kalimat fi'il. Kemudian ciri yang kedua adalah didahului oleh sin atau saufa. Sin atau saufa. Sin sama saufa ini artinya sama-sama akan. Tapi bedanya sin saja itu akan tapi jaraknya dekat. Misalnya sa'akulu, sa'asrobu, saya akan makan. Sa'ata'alamu, saya akan belajar. Sa'adrusu, saya akan belajar. Sa'adhabu, saya akan pergi. Tapi kalau sauf, jaraknya agak jauh. Misalnya, saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Saufa tusafiru ila Makkah, kelak nanti kamu akan pergi ke Makkah. Atau jaraknya itu jauh ya teman-teman. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan saufa ta'lamun, kelak engkau akan mengetahuinya. Pakai saufa, bukan sin. Jadi saufa ini menunjukkan lil ba'id, al-waqt lil ba'id. Jadi waktu yang agak panjang, agak lama. Mengerjakan sesuatunya atau melakukan sesuatunya itu agak lama. Kalau sin ini dekat. Sayaqulu, dia akan berkata. Sa'aqulu lakum, saya akan berkata kepadamu. Itu. Kalau didahului berikutnya adalah bertemu tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah itu apa? Tak yang sukun, teman-teman. Misalnya zahabat. Zahabat Fatimatu. Lah, tak sukun itu menunjukkan kalau dia merupakan kalimat fi'il. Qomat as-sholatu. Qad qomatis sholah. Itu juga merupakan kalimat fi'il karena taknya itu disukun sebenarnya ya, teman-teman. Karena iltiqa utsakinain bertemunya dua sukun maka dikasroh. Makanya qad qomatis sholat. Kemudian misalnya lagi qaraat Fatimatu. Kalau ada tak taknis sakinah dia pasti kalimat fi'il. Kemudian bertemu nun jamak niswah. Nun jamak niswah ini nun yang menunjukkan arti banyak. Yang mana yang melakukan pekerjaan itu adalah perempuan. Misalnya yaktubna, mereka perempuan sedang menulis. Yaqra'na, mereka perempuan sedang membaca. Yadrusna, mereka perempuan sedang belajar. Nah, kalau terdapat nun jamak niswah, nun allati tadullu ala niswah, nun itu yang menunjukkan arti banyak perempuan, itu nanti pasti kalimat fi'il. Nah, itu tadi ciri-ciri kalimat fi'il. Nah, yang terakhir ini adalah kalimat huruf. Kalimat huruf atau kata bantu. Ya, seperti kalimat huruf di, ke, kepada, dari, tentang. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut kalimat huruf. Min, ila, an, ala, fi. Itu kalimat huruf. Ciri-cirinya bagaimana? Gak ada ciri-cirinya, teman-teman. Pokoknya intinya kalau dia bukan fi'il dan bukan isim, nah itu pasti kalimat huruf. Karena kalimat hanya terdiri dari 3. Al-kalamu yang qasim menjadi 3
saja. Isim, fi'il, huruf. Kalau dia bukan isim, bukan huruf, maka dia pasti kalimat afwan, kalau bukan isim, bukan fi'il, pasti kalimat huruf. Ya tidak mau lagi, mau apa lagi karena kalimat hanya ada 3. Nah, dah, itu tadi penjelasan singkat terkait aksamul kalimat, pembagian kalimat. Ustaz, Ada ini soal ada Dad. yang perlu ditanyakan? Bebas, tafadhol. Dad, di antara cirinya isim, hunaka harfun jar. Hmm. Bismi. Bukankah tadi di huruf disebutkan, pokoknya selain fiil dan isim itu adalah huruf. Tapi di sini ada kata tugas atau kata bantu min. Bukankah min termasuk harfun jar? Oke, Ustaz. Ayo. Nah, di sini tuh dibaca jer ya, bukan huruf jer. Oh. Dibaca jer. Afan, Akhi Iskandar pernah Nggih, mondok? Dulu pernah. Nah, contoh kita butuh haroti, pernah? Iya. Nah, kita butuh haroti itu kan di dalamnya tidak ada huruf jer, tapi dia istilahnya dibaca jer. Oh. Nah, pernah ingat? Ingat Ya, al-misal akhir Tad. al-misal akhir. Qiraatul kitabi. Al-kitabi itu kalimat isim. Tandanya ada 2. Terdapat al juga dibaca jer gitu. Ayo, jawab kamu. Yang kuning berarti. Keva, Iskandar? Nah, Tad. Ayo. Pokoknya intinya bukan fiil, bukan isim, huruf gitu ya. Ya, Adapun min ini cara bacanya kalimat aja. huruf jer. Ayo. iya. Nah, mau tanya Ustadz, hari Bukan, Sabtu dan Ustadz. Afwan. Ya, hari Sabtu sama Ahad libur. Jar majrur. Nah, jar majrur ini jar. Kalimat setelah jar itu disebut majrur. Contoh, minal fasli. Min itu kalimat huruf. Hurufnya huruf jar. Al fasli itu disebut majrur. Kalimat yang dijarkan. Kalimat kok didahului oleh salah satu huruf jar, maka harokatnya kasroh. Ya, teman-teman. Itu tadi saya langsung komen di itunya saja di kolom komentar. Tayyib, alidakum soal akhir, ada pertanyaan lagi? Ustaz, Nah, ayo. Dari tadi kita ini hanya berbicara teori, Ustaz. Nah, teori. Lanjut ke contoh dulu, Ustaz. Supaya lebih kenal belajarnya. Ayo, dari tadi saya memberikan teori juga contohnya loh. Oh? Iya. Seperti tadi saya menyebut. Seperti tadi ciri-cirinya. Ciri-ciri misalnya kata benda. Saya contohnya maktabun, faslun, kelas, hizanatun, lemari. Khusus ke harfu jarnya, Ustaz. Apa? Khusus ke harfu jarnya. Oh, harfu jar. Bilang dong kalau harfu jar. Harfu jar contohnya huruf jar katakanlah sebutkan saja 5. Min, ila, an, ala, fi. Gimana? Fil jumlah mufidah. Iya, ini saya sebutkan dulu. Min, ila, an, ala, fi. Kita buat 5 aja dulu. Min, misalnya. Roja'tu minal masjidi. Saya pulang dari masjid. Min, ila. Misalnya ila. Zahabtu ana adhabu ilal maksofi. Saya pergi ke kantin. Ilal maksofi, ke kantin. An, misalnya an itu tentang. Ana adrusu anil ism. Saya belajar tentang kalimat isim. An. Min ila an ala. Ala ini misalnya ana aktubu alal maktab. Saya menulis di atas bangku. Alal maktabi ya, saja. Naam, alal maktabi. Jadi setiap kalimat isim kok didahului oleh huruf jar, pasti harokatnya atau kalimatnya itu dibaca jar. Nah, salah satu harokatnya jar adalah kasroh. Gitu. Tentu habis ini kita praktek ya teman-teman. Kalau orang baca hadis an ibnu Habbas berarti salah ya. An ibni Habbas harusnya ya. An ibni Habbas, Abbas. Naam. Ya, Ustaz.
Nama orang dan nama jalan tidak kena hujar, Pak. Gimana? Nama orang dan nama jalan tidak terkena hujar. Kasroh di akhir. Nama jalan? Itu tadi katanya nama orang dan nama jalan itu tidak terkena jar. If that Gimana maksudnya? itu Misalnya, tadi mau buat contoh nama orang. Bebas, apapun itu kalimatnya, kalau didahului oleh huruf jar, maka dibaca jar. Walaupun itu sebuah nahma. Min zaitin misalnya. Nah, itu tetap nanti hurufnya atau dibaca jar. Jadi setelah huruf jar itu pasti isim ya Ustaz? Ya, pasti. Nggak mungkin fi'il. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Pasti. Hmm. Nah, Tayyib, Akhi Ahmad Dahlan, tafadhal. Apakah ada huruf selain huruf jar, Ustaz? Ada banyak. Ada huruf kosam, ada huruf atof, ada Hidayah, Ustaz. huruf mansub yang dinasobkan. Ini habis ini kita akan membahas huruf-huruf, teman-teman, di slide setelahnya. Kalau Ustaz. Berarti ini tidak ada di modul ya Ustaz? Ya, sudah ada di modul di halaman 4 setelahnya pembahasan ini. Itu ada huruf jar, istisna, nawasih, nida. Tayyib. Oke, habis ini saya akan bertanya ciri-ciri kalimat isim fi'il dan sebutkan contohnya. Yang bisa angkat tangan. Kemudian nanti kalau dirasa cukup, saya akan melanjutkan materinya lagi. Tayyib, Bang Lim. Nah, Ustaz. Ciri-ciri Tayyib. isim. Ayo, tafadhal. Alamatil ismi. Nama, berupa benda, Naam. maktubun, berupa nama orang, Naam. aliyut, berupa hewan, kirdun, Aywa. tempat, masjidun. Aywa. Kemudian domir, wa humahum, ya Naam. humahuna. Tayyib. Kemudian kata tunjuk, istifham, Ustaz. Bukan. Az- Istifham itu huruf. Kata tanya. Katanya. Kemudian berupa angka dan tanwin. Tayyib. Diawali huruf jar, Naam. alif lam. Alif lam. PL kata kerja. Kalau kita tidak tahu artinya, maka kemasukan kod, diawali huruf kod. Kemudian diawali huruf sa, sin, Naam. Sin. Naam. Sa. sin, saufa, yang artinya kelak atau akan. Taknis, kolat, komat. Kemudian, itu aja, Ustaz. Tayyib. Ada sedikit, mungkin perlu saya sampaikan sedikit saja, ada yang terlewatkan terkait kod. Kod ketika masuk pada fi'il madhi artinya sungguh. Contoh, kod darosa, sungguh telah belajar. Tapi kalau masuk pada fi'il mudhari itu artinya terkadang. Kod yadrusu, terkadang dia belajar. Itu al-farqu baina al-kalimat qad hinama tadkhulu ila fi'lil madhi bimakna sungguh. Ketika ada qad setelahnya itu berupa fi'il madhi artinya sungguh. Tapi kalau setelahnya itu berupa fi'il mudhari nanti terjemahnya terkadang. Qad dhahaba, sungguh dia telah pergi.
Qad yadhabu, terkadang dia pergi. Qad darasa, sungguh dia telah belajar. Qad yadrusu, terkadang dia belajar. Sama kayak laqad jaa, sungguh telah datang. Misalnya kalau dalam Al-Qur'an qad nara taqalluba wajhika fis sama, qad nara, terkadang. Jadi setelah qad itu terdapat fi'il mudhari', maka terjemahnya terkadang. Tapi kalau setelah qad itu fi'il madhi, maka menunjukkan arti sungguh. Itu fahim tuh? Ayo, alhamdulillah. Tayyib, manilladhi yurid ayu jarriba awalan. Siapa yang mau mencoba dulu? Ya, Iskandar tayyib. Ustaz. Nah, tafadhol, udkur alamatal ismi. Nah, Ustaz, Iskandar min Cilacap. Naam, tafadhol. Ismi isim ya. Naam. Isim ciri-cirinya. Pertama, diawali huruf jar. Mm-mm. Ada min, ila, ala, an, fi. Tayyib. Terus berawalan alif lam Mm-mm. atau nakiroh. Benar? Ngapain kira? Nakiroh. Makrifat. Makrifat. Ya. Oh iya, makrifat. Kemudian diakhiri tanwin. Tayyib. Kemudian huruf jar. Iya enggak? Naam. Dimasuki huruf jar ya? Apa jar? Dibaca jer. Oh, dibaca jar ya. Naam. Coba Kemudian, sebutkan. apa sebutkan Ustaz? Sebutkan 5 contoh kosakata yang ada al-nya. Al-irsyadi. Terjemahnya? Nggak tahu itu kan baca. Rosyada. Petunjuk. Mm-mm. Petunjuk. Kemudian? Terus al-kitabi. Mm-mm. Kitab. Terus al-fasli. Mm-mm. Terus al-baiti. Tayyib. Terjemah mah? Rumah. Tayyib. Nakis wahid kurang Terus 1. al-Qur'ani. Aywa, naam, tayyib. Kemudian uzkur al-mufradat allati kana tatwin fi akhirih. Sebutkan kosakata yang akhirnya terdapat tanwin. Tanwin. Mm-mm. Falahun. Aywa, mal makna terjemahnya apa? Petani. Cuma? Kemudian babun. Pintu. Terus masjidun. Tayyib. Terus darajatun. Darajatun, naam. Apa mal makna darajah? Sepeda. Terus televisiun. Naam, tayyib. Wal'an udkur alamatal fi'li. Sebutkan ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il. Oh ya, itu merupakan kata kerja. Ada bentuk kata kerja. Naam. Contohnya dahaba, doroba. Oke, Ustaz. Naam, kurang 3 contohnya. Dahaba, doroba, kataba, jalasa. Kurang 1. Nakis wahid. Koma. Naam, tayyib. Kemudian ciri-ciri berikutnya dari segi kalimat. Bentuk aktivitas yaitu sedang atau fi'il mudhari ya. Naam. Contoh enggak, Tad? Enggak usah. Ya. Terus ada kalimat qad. Diawali qad baik dalam bentuk mudhari maupun bentuk madhi. Tayyib. Kemudian
masukkan itu Apa? sa, Sa, naam. huruf sa dan saufa. Saufa. Sa, nggak usah contoh. Kasih contoh. Nahwu itu contoh. Alaikum. Sa, Ayo, sa apa? sa ikhlas ya. Sayaqulu sufaha Iya, saya kulus sufa'u minan nisa ya, minan minan nas. nas. Juz 2 itu. Nah, selainnya itu dari saya itu. Iya itu. Sanadhabu. Sanad habu. Oke, tayyib. Sa, sa'ah baru. Sa'akhbaru. Naam, sahih. Sa'atakallam. Sa'atakalam. Naam. Sa, sa'akomu. Sa'akumu. Oh, sa'akumu. Naam. Perbedaannya sa sama saufa dalam artinya apa tadi ya? Kalau sa itu jangka dekat. Kalau Oh saufa iya, iya. jauh. Ya. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Berarti akan Saufa adhabu ilal makkati. Naam. Tayyib, khalas. Jadi sama dengan akan enggak Ustaz? Sama, tapi akannya jauh, waktunya Iya, jauh. ini akan. Jadi Sin, kalau sin itu akan, tapi lil qorib, jaraknya dekat, waktunya dekat. Kalau saufa itu jaraknya jauh, Ba'id. ba'id. Mundu zaman. Aywa. Tayyib, khalas, akhi, syukran jazilan. Sponsor. Tayyib, ini saya ada pertanyaan di kolom komentar, penggunaan fauqa dan ala dalam kalimat bagaimana Tat? Jadi, fauqa, ala itu secara terjemah sama-sama di atas, tapi penggunaannya beda. Kalau ala itu di atasnya itu tempel. Misalnya, nih, al-jawwalatu alal yad, HP di atas tangan. Ya. Ini pakai ala. Tapi kalau fauqa itu jaraknya jauh. Contohnya misbah. Al-misbahu fauqa ra'si. Lampu itu di atas kepalaku. Jadi jaraknya jauh. Sama-sama di atas, tapi yang ala itu dekat, nempel. Kalau fauqa itu tidak nempel. Bisa dipahami? Ukhri husnul khotimah. Pertanyaan berikutnya, lakot. Lakot, lam itu artinya lam li taukid. Kot itu sungguh. Jadi kalau sudah penggunaan lakot, itu terjemahnya sungguh benar-benar. Lakot ja'a sungguh benar-benar telah datang. Karena di situ menggunakan dua kalimat lam sama kot. Yang faedahnya li taukid. Atau liyadullah ala taukid. Nah, jadi sungguh benar-benar. Sungguh benar-benar telah datang. Jadi sangat, bermakna sangat. Ya Ustadzi, uridu an natakalam lugatal arabiyyah faqat. Iya, nahnu natakalam bilatil arabiyyah yaumul isnin hatal arbi'ah. Kita full ngomong bahasa Arab itu ketika hari Senin sampai Rabu saja ya. Nah, ketika Kamis sama Jumat itu kawaid. Nah, kawaid. Atau grammar ya. Naam. Ya, Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Naam. Waalaikumsalam. Tafadhol. Tadi Ustaz memberikan contoh roja'tu anil masjidi. Naam. Saya pulang dari masjid. Itu roja'tu kan saya pulang. Itu Naam. itu kok bisa rojak itu dari mana asalnya? Oh, gitu. Sukun gitu ya. Naam. Jadi Itu gimana cara menyusun seperti itu? ya. Jadi ketika kita mau membahasa Arabkan yang bermakna telah, misalnya saya telah membaca.
Saya telah menulis. Saya telah pergi. Harokat Ya. misalnya membaca kan terjemahnya qoro'a. Qoro'a, membaca kan? Kemudian kalau kita mau menghendaki menerjemah ke dalam bahasa Arab, saya telah membaca, tinggal harokat akhirnya disukun, kemudian ditambah ta. Qara'tu. Qara'tu, saya telah membaca. Roja'tu, saya pulang. Darastu, saya telah belajar. Takalamtu, saya telah berbicara. Ta'alamtu, saya telah belajar. Berarti setiap kalimat Mm-mm, yang sudah dilakukan mm-mm. itu maksudnya apa? Bakunya seperti itu, Ustaz. Nah, Huruf disukunkan. disukunkan. Nah, Huruf ketiga, huruf terakhir. Kalau Akhi Bang Lim tahu sorof? Fi'il Ustaz. madi Ustaz ya. Nah, fi'il madi. Itu dari sini ketemunya nanti. Contoh, nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Itu nanti ketemunya di situ. Nasortu, saya telah menolong. Nasorna, kita telah menolong. Jadi merubah kepada orang yang berbicara. Jadi tinggal ditambah tu kalau saya. Kalau kita, na. Contoh, darostu, saya telah belajar. Darosna, kita telah belajar. Darosta, kamu telah belajar. Laki-laki. Darosti, kamu perempuan telah belajar. Gitu. Jadi tambahannya di belakang. Tapi kalau bermakna sedang, penggunaan fi'il mudhari, tambahannya di depan, teman-teman. Misalnya, yansuru, saya telah menolong. Ansuru, kamu telah menolong. Tansuru, kita telah menolong. Nansuru. Nah, ketemunya di situ. Nah, Ustadz bisa jelaskan kembali perbedaan ciri isim bagian jar dan dimasuki huruf jar. Toyib. Dibaca jar itu berbuat susunan idhofah. Ya, ini saya urut ya. Siapa ini namanya? Akhisat Uktisari ya. Dibaca jar itu Bukunya siapin A, besok apa A? Oke, Tayyib. Jadi dibaca jar itu terbuat dari susunan idhofah. Contohnya susunan idhofah itu apa sih? Susunan idhofah itu dua kalimat isim yang digabung jadi satu bacanya. Contoh, kita butuh haroti. Misalnya Rasulullahi. Nah, itu namanya susunan idhofah. Lah, susunan idhofah yang kalimat terakhir itu, misalnya Rasulullahi, Allahi, itu namanya dibaca jar. Harokatnya ganti kasroh. Karena berupa mudhof ilaih. Kalau lebih jelasnya teman-teman ya. Pokoknya kalau gampangannya, misalnya ada kalimat tidak didahului oleh huruf jar, ya, nah itu pasti dibaca jar. Kalau kalimat yang kemasukan huruf jar, maka sudah tentu sebelumnya itu terdapat huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, rubba, lamukai, wawun, wata, wal, kafa, wal, ba'a, wala, ala, wa, mata. Tapi kalau mau membahas terkait dibaca jar, teman-teman, sebenarnya dibaca jar itu babnya ada di terakhir. Berupa susunan mudhof ilaih atau susunan idhofah. Gitu. Misalnya lagi, kolamu Zaidin. Kolamu Zaidin. Penanya Zaid. Kolamu Zaidin. Zaidin itu merupakan kalimat isim. Tandanya di samping dia sebuah nama, tandanya adalah dibaca jar. Itu. Ayib. Nah, alhamdulillah, tayyib. Ustaz izin tanya, apa bedanya min sama an? Nah, min itu artinya dari, an artinya bisa dari, bisa tentang. Nah, tergantung nanti kalimatnya. Adrusu
an ilmin nahwi. Saya belajar tentang ilmu nahwu. Bukan saya belajar dari ilmu nahwu, tidak. Saya belajar tentang ilmu nahwu. Jadi penggunaan terjemahnya, teman-teman. Lebih tepatnya penggunaan terjemahnya. Gitu. Jadi min artinya dari, kalau an ada dua, dari atau tentang. Kalau susunan mudhof ilaih tadi Mm-mm. dia mesti isim, nggak Ya, boleh fi'il. nggak bisa. Isim aja Bisa. yang bisa. Karena definisinya, secara definisi, itu susunan yang terdiri dari kalimat isim. Berarti hanya isim saja, fi'il nggak bisa. Tayyib, Akhi Anjar Rohani. Baik, naam ya Ustadz. Tayyib, anti turidina antas ali am tetap biki, mau bertanya atau praktek? Mau mencoba untuk praktek, Ustadz. Oke, tayyib. Udkur khamsa atau udkur alamatil ismi. Sebutkan ciri-ciri tanda isim. Baik, untuk ciri-ciri tanda isim yang pertama ada nama. Mm-mm. Nama di sini mencakup nama benda. Nah. Contohnya mirwahatun yang berarti kipas angin. Mm-mm. Nama orang Sulaiman. Mm-mm. Kemudian nama hewan filon yang berarti gajah. Untuk tumbuhan zahrotun yang artinya bunga. Tayyib. Dan tempat di sini Jakarta Mm-mm. yang artinya Jakarta. Kemudian untuk kata ganti di sini ada huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, huma, dia laki-laki, dua, dia perempuan dua. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, anna nahnu. Tayyib. Kemudian untuk kata tunjuk di sini bisa menggunakan hadza, ini untuk laki-laki, hadhihi ini untuk perempuan, dzalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Nah. Kemudian ada angka. Angka di sini bisa syifrun, wahid, itsnan, tsalatsah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tsamaniyah, tis'ah, asyarah. Nah, tayyib. Kemudian untuk ciri-cirinya yang pertama ada tanwin. Contohnya di sini misal ada darajatun, masjidun, baitun, syari'un, diakhiri dengan harokat tanwin. Kemudian yang kedua berawalan dengan alif lam. Contohnya al-madrasatu, al-qalamu, al-mirsamatu, diawali dengan alif lam. Kemudian ada jer, contohnya baitullahi. Terus dimasuki huruf jer, contoh adhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisah sobahan. Baik. Kemudian untuk yang fi'il, kata kerja di sini contohnya kataba yang berarti telah menulis, qoro'a telah membaca. Kemudian untuk aktivitas contohnya yajlisu sedang duduk, yaktubu sedang menulis, yaqra'u sedang membaca. Kemudian ketika kemasukan qad, contohnya qad aflahal mu'minun. Qad di sini berarti sesungguhnya. Sungguh. Kemudian ya, sungguh. Selanjutnya kemasukan sin dan saufa. Kalau sin di sini bermakna akan tetapi dalam waktu dekat. Kalau saufa juga bermakna akan tetapi dalam jangka waktu yang lama atau jauh. Contoh untuk yang kemasukan sin, contohnya sayakulus sufaha. Kemudian untuk contoh yang menggunakan saufa ta'lamun. Selanjutnya Ustaz terkait dengan bertemu ta'nis sakinah. Contohnya kata betu, saya telah menulis. Kata bat, mohon maaf Ustaz, kata bat dan qoro'at. Kemudian bertemu nun jamak niswah, contohnya
yadkhulna. Kemudian untuk huruf di sini, jadi selain isim dan fiil termasuk huruf. Nah, Gitu, Ustadz. nah, tayyib. Syukran jazilan ala husni tadbiqikum. Terima kasih banyak prakteknya. Bagus Afwan sekali. ya Ustadz. Tayyib, barakallahu fiik. Wa kadzalika akhi Bagrin barakallahu fiikuma. Tayyib, li'anna waqtana qad intaha, ya, karena waktu kita sudah habis. Qabla nakhtatim, hal indakum as-su'al? Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Maaf ya. Tayyib, hayya nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala husni timamikum wastima'ikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya Ustaz. Sama-sama.